Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pastikan semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Nah, hari ini kembali lagi kita mau beribadah bersama nih, kelas Lifty. Nah, semuanya berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Dengan senang hati kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Sikap berdoa kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunakan syukurku, gunakan syukurku buat hari yang Kau Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Lalu tunggu semuanya siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama Tuhan walaupun melalui live streaming. Campur tangan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Bila kami dapat mendengar setiap firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biar melalui setiap pujian, setiap nyanyian yang kami naikkan, iman kami semakin hari semakin kuat dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Kalau Sandri tahu nggak? Ya, langsung nanti. Hari ini kita mau belajar tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu buah roh yang terakhir ya? Iya bener banget Mas Andre. Menurut Los Andre, penguasaan diri itu kayak apa? Kalau menurut Los Andre itu penguasaan diri nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Kalau menurut Los Nifty, penguasaan diri itu nggak boleh melawan mama papa. Itu salah satu contohnya ya Loso ya. Masih Iya, banyak bener lagi banget. tentang penguasaan diri. Iya bener banget. Nah, Los Nifty sama Los Andre mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Ayo kita puji, stop, aku mau katakan. Pakai gerakan ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dakuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dakuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dakuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Kita sudah memuji Tuhan. Iya, udah memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, benar banget. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga, buka hati, buka pikiran. Biar apa yang kita dengar dapat melekat dalam kehidupan kita. Kita memujikan firman Tuhan ada di langkahku. Pakai gerakan ya Lose ya. Oke. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Selagi firman Tuhan ada di langkahku, firman Tuhan ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Shalom, apa kabarnya adik-adik pagi hari ini? Salam sehat, semangat dari Lose Cewi. Dan terlebih itu Lose Cewi ingin pagi hari ini adik-adik tetap sukacita. Karena apa? Karena kita mau beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah. Oke, siap? Nah, yuk sekarang Lose Cewi mau ngajak anak-anak untuk berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita supaya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami sangat bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua. Supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lose Cewi mau mengajak kita untuk membuka Alkitab dulu. Kita mau membaca sebagian ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah siap? Kita baca sama-sama yuk. Lose Cewi ulangi ya. Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, adik-adik baru
membaca ayat firman Tuhan. Di situ ada satu tokoh, dia itu adik-adik seorang yang sangat kejam. Dia suka menganiaya dan suka membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mau tahu namanya? Atau adik-adik tahu siapa orang yang kejam itu? Ayo angkat tangan. Ada? Nah, siapa? Lazarus? Bukan. Ayo ada lagi. Siapa? Sakius? Bukan Sakius. Tapi orang itu namanya adalah Saulus. Siapa adik-adik? Iya betul, namanya Saulus. Saulus ini adik-adik orangnya sangat pintar. Dan dia sangat terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Wah, hebat ya. Tapi adik-adik, Saulus ini sangat membenci orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Saulus datang kepada imam besar. Dia minta supaya imam besar mengizinkan dia untuk pergi ke Damsyik. Kenapa ya? Ada apa ya? Saulus ini kok ingin pergi ke Damsyik? Ternyata adik-adik, Saulus ingin menangkap dan menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Wah, baik laki-laki maupun perempuan, serem ya. Kalau Lose Cewi ketemu dengan Saulus, Lose Cewi takut. Benar, adik-adik takut enggak? Kalau misalkan ketemu dengan Saulus, takut ya? Sama dong dengan Lose Cewi. Nah, lalu Saulus dan teman-temannya pergi ke Damsyik. Mereka berjalan kaki. Waktu di dalam perjalanan ada sesuatu yang terjadi adik-adik. Apa itu? Tiba-tiba ada sinar yang sangat terang. Ada cahaya yang bersinar terang sekali luar biasa. Dan di dalam cahaya itu ada suara adik-adik. Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus kaget. Hah? Siapa ya? Ada suara, tapi enggak ada orangnya. Lalu suara itu terdengar lagi. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus terkejut. Saulus kaget sekali adik-adik. Lalu Saulus berkata, siapa kamu? Di mana kamu? Siapa kamu? Dia lihat ke sana kemari, tapi tidak ada seorang pun. Tiba-tiba ada suara lagi. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Bagaimana dengan Saulus? Saulus kaget. Dia terkejut sekali. Saulus ketakutan. Sampai-sampai Saulus jatuh ke tanah, rebah ke tanah. Dan setelah Saulus bangun, Saulus buta adik-adik. Saulus tidak bisa melihat apa-apa. Lalu teman-temannya menolong Saulus untuk berdiri dan mereka melanjutkan ke kota Damsyik. Wah, kasihan ya. Saulus menjadi buta. Saulus tidak bisa melihat. Dan waktu di jalan pun menuju ke Damsyik, teman-temannya menolong Saulus. Wah, kasihan ya Saulus ya. Habis Saulus nakal sih. Iya, karena Saulus nakal sih. Nah, di suatu tempat yang lain ada seorang yang bernama Ananias. Siapa adik-adik? Ananias. Ananias ini adalah orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Waktu Ananias tidur,
dia mendapat penglihatan. Penglihatan itu seperti mimpi. Dan di dalam penglihatan itu, adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, Ananias, kamu besok harus pergi dan berjalan ke jalan yang lurus. Kamu akan ke rumah seorang yang bernama Yudas. Di situ kamu akan menemui orang yang bernama Saulus. Lalu Ananias berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan berkata, aku akan memakai Saulus menjadi pelayanku. Lalu Ananias tiba-tiba berkata, hah? Saulus? Saulus yang kejam itu, yang suka menyiksa, suka membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan. Saulus ini membenci orang-orang yang mengikut Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mau memakai Saulus? Benar juga ya adik-adik ya. Nah, setelah Ananias bertemu dengan Saulus, lalu Ananias berdoa untuk Saulus. Tuhan yang kamu temui yang telah menampakkan diri di jalan kepadamu, dia menyuruh aku untuk menyembuhkan matamu yang buta, supaya kamu bisa melihat dan kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, setelah Ananias selesai berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Saulus bisa melihat, matanya tidak buta lagi, dia dapat melihat semuanya. Hore! Adik-adik, ayo siapa yang menyembuhkan matanya Saulus yang buta? Siapa? Betul, yang menyembuhkan mata Saulus yang buta sehingga bisa melihat kembali adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mulai saat itu Saulus bertobat. Dia meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Dia meninggalkan semua dosanya. Dia datang kepada Tuhan dan Saulus melayani Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Dan Saulus yang tadinya namanya Saulus, setelah dia bertobat, namanya bukan lagi Saulus. Dia mempunyai nama yang baru adik-adik. Namanya adalah Paulus. Siapa adik-adik? Iya, betul adik-adik. Namanya adalah Paulus. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa yang dapat adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan? Kita bisa belajar seperti Paulus. Paulus mau datang kepada Tuhan dan bertobat dan melayani Tuhan. Adik-adik, siapa yang pernah berbohong? Nah, iya kan? Pernah berbohong? Siapa yang pernah waktu ibadah online asal-asalan sambil tiduran atau pegang mainan, tidak sungguh-sungguh? Ayo siapa? Nah, ada juga. Tidak boleh ya. Atau siapa yang suka berantem, berkelahi sama kakak, sama adik, atau berani sama mama. Kalau bicara sama mama, membentak-bentak, mama, mana sepatuku? Mama, mana bukuku? Nah, itu juga tidak boleh ya. Anak-anak harus
berkata yang sopan sama mama, tidak boleh memakai kata yang kasar-kasar, apalagi membentak sama mama. Tidak boleh ya adik-adik ya. Atau adik-adik mulai malas mengerjakan tugas sekolah, malas berdoa, malas memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau diampuni dosanya oleh Tuhan, adik-adik harus seperti Paulus. Kita belajar seperti Paulus, mau datang kepada Tuhan dan bertobat. Maka Tuhan akan mengasihi adik-adik seperti Tuhan juga mengasihi Paulus. Ayo, siapa yang mau seperti Paulus? Ada? Wow, banyak sekali. Iya, yuk sekarang Loso Jawi mau mengajak adik-adik yang mau seperti Paulus berdoa. Kita lipat tangan, kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau seperti Paulus. Sama lipat tangan ya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan, saya mau seperti Paulus yang bertobat dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni saya Tuhan, jika saya sering berbohong, tidak sungguh-sungguh waktu mendengarkan firman Tuhan. Ampuni saya Tuhan, jika saya berkata kasar, membentak-bentak kepada mama, masih suka berantem sama kakak dan adik, malas berdoa, malas juga untuk mengerjakan tugas sekolah. Tuhan, ampuni saya Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mau mengampuni dosa saya. Saya mau untuk lebih mengasihi Tuhan. Tidak malas-malasan lagi waktu beribadah kepada Tuhan. Tidak malas berdoa lagi, mengasihi mama, tidak suka bohong lagi. Tuhan Yesus, tolong saya. Mulai saat ini Tuhan, masuklah di dalam hati saya dan menjadi juru selamat saya. Saya mau lebih mengasihi Tuhan, menjadi anak yang manis, menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Losa Tuti bisa bersama dengan adik-adik beribadah. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Diberkati? Siapa yang diberkati? Coba angkat tangannya. Losa juga diberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini membuat kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak Tuhan Yesus yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Losa ucapkan kepada adik-adik yang sudah setia untuk beribadah sekolah minggu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, untuk minggu depan kita masih beribadah di rumah. Losa percaya kita masih semangat, kita masih bersuka cita, kita masih memiliki keinginan untuk terus beribadah kepada Tuhan sekalipun kita harus beribadah di rumah. Oh ya, jangan lupa kita terus setia untuk berdoa, setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan supaya senantiasa keadaan bangsa dan negara kita semakin hari boleh semakin pulih dan kita bisa bersekolah minggu kembali di gereja. Adik-adik, bagi adik-adik yang ingin sharing, yang ingin didoakan, mungkin yang ada pergumulan lain, bisa menghubungi Losa sekolah minggu. Bisa WA
bisa telepon. Nanti kalau yang ingin didoakan bisa kita doakan. Nah, untuk menjaga supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap semangat, Lose ingatkan untuk 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi berpergian. Terima kasih ya, sampai hari ini kalian hebat, kalian luar biasa. Pertahankan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.